Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Lutfi dari kelas Psikologi 7 dengan NIM 2130901238. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah sosiologi yang berjudul Proses Transformasi Budaya dari Mayer Fortes. Yang pertama, saya akan menjelaskan dasar teori Mayer Fortes. Fortes' special interests were the political anthropology and kinship system of various African peoples, especially the Talensi. Most of his studies were conducted in nations along the Guinea, South Africa. Among his major works and the dynamic of clans among the Talensi, 1945, the web kinship among the Talensi, 1949, Kinship and Social Orders, 1969, and Time and Social Structure and Other Essays, 1970. Dasar teori Fortes. Saya akan jelaskan Fortes pilar 1994 mengemukakan 3 variabel utama dalam transformasi budaya. Terdapat 3 transformasi budaya. Yang pertama, unsur-unsur yang ditransformasikan. 2, proses transformasi, dan 3, cara transformasi. Unsur-unsur yang dapat ditransformasikan berupa nilai budaya, adat istiadat masyarakat, konsep kehidupan masyarakat, sikap dalam pergaulan masyarakat, dan cara hidup dalam bermasyarakat. Pengertian umumnya, transformasi budaya secara teoritis diartikan sebagai suatu proses dialog yang terus-menerus antar kebudayaan lokal dengan kebudayaan donor, sampai tahap tertentu membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Transformasi sama dengan akulturasi dan akulturasi bersamaan. Dalam proses dialog, sintesa, dan pembentukan format akhir tersebut didahului oleh proses inkulturisasi dan akulturasi. Transformasi diperlukan dalam rangka menuju modernisasi yang merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang meliputi nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik atau kuasa, nilai estetika, dan nilai agama. Kontinuitas peradaban. Saya akan menjelaskan kontinuitas peradaban. Merupakan salah satu proses yang berkaitan dengan enkulturasi adalah transformasi kebudayaan. Transmisi kebudayaan adalah penerusan nilai-nilai yang kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi berikut atau reproduksi. Terkait dengan hal itu, banyak hal ahli kebudayaan berpendapat bahwa proses transmisi kebudayaan tidak boleh lebih dari proses pendidikan. Unsur apa yang bertransmisi? Artinya, pada umumnya unsur-unsur kebudayaan yang mengalami proses transmisi adalah nilai-nilai budaya, nilai adat istiadat, pandangan mengenai hidup, berbagai konsep hidup lainnya, berbagai kebiasaan sosial yang digunakan dalam berinteraksi antar anggota masyarakat, berbagai sikap serta peranan yang diperlakukan dalam pergaulan beserta tingkah laku termasuk proses fisiologi, refleks dan gerak atau reaksi-reaksi tertentu, serta penyesuaian fisik termasuk gizi dan tata makanan untuk dalam kehidupannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang imitasi, identifikasi, dan sosialisasi merupakan wujud proses transmisi. Proses transmisi meliputi proses-proses imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Imitasi adalah meniru tingkah laku dari orang yang di sekitarnya. Pertama-tama tentunya imitasi di dalam lingkungan keluarga, kemudian semakin lama semakin luas kepada masyarakat. Transmisi unsur-unsur kebudayaan tersebut tentu tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus melalui pengamatan terlibat, yaitu observasi partisipasi dari individu kepada individu lainnya, seperti dikemukakan oleh Pilar tahun 1999. Lanjutan oleh sebab itu, unsur-unsur kebudayaan yang ditransmisikan tersebut 8 sebelumnya harus diidentifikasi untuk mengetahui bentuk-bentuk kebudayaan, termasuk kekhasan berbagai produk kebudayaan.
bahwa Barker pada tahun 2005 mengemukakan bahwa manusia adalah aktor dan manipulator dalam kebudayaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran serta faktor penting dalam transmisi budaya. Transmisi dengan peran serta tidak dapat diamati dengan cara-cara mereka meneruskan unsur-unsur kebudayaannya, khususnya menenun kepada generasinya dengan cara memperlihatkan secara langsung bagaimana teknik menenun, kemudian pemberian kesempatan menenun itu kepada mereka. Proses transmisi tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat yang telah terlebih dahulu memiliki pengetahuan maupun keterampilan tersebut. Dalam hal ini, peran-peran mengandung arti adanya hubungan terlibat langsung antar mereka yang sedang belajar dengan pengajarnya. Aktivitas yang terus berulang-ulang atau yang disebut juga bisa bertransmisi. Dalam hal ini peran serta mengandung arti adanya hubungan terlibat langsung antar mereka yang sedang belajar dengan para pengajarnya. Selama proses transmisi berlangsung, kedua belah pihak melakukan komunikasi sambil melakukan pekerjaan yang sedang dipelajari. Mengapa kita harus bertransmisi dalam budaya? Karena manusia taat menjunjung adat istiadat, agama, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Meskipun unsur kebudayaan tersebut bukan satu-satunya kepribadian masyarakat daerah Sanggeraku. Grover menyebut hal itu sebagai sifat superorganik kebudayaan atau disebut dalam Kondenrat tahun 1990. Inti transmisi budaya dalam pernyataan Grover tersebut tidak seluruhnya dapat diterima oleh semua orang. Ruth Benedict pada tahun 1996 misalnya menyatakan kebudayaan itu adalah istilah sosiologis untuk tingkah laku yang bisa dipelajari, oleh sebab itu tingkah laku manusia bukanlah diturunkan seperti tingkah laku binatang, tetapi harus dipelajari secara berulang-ulang dari orang yang lebih dewasa dalam satu organisasi. Oleh karena itu peranan pendidikan sangat penting dalam proses transmisi budaya, khususnya untuk membentuk kepribadian masyarakat tersebut. Cultural transmission, passing on culture on the generation through teaching or learning. Tips of cultural transmission: 1. Vertical transmission. 2. Horizontal transmission. 3. Oblique transmission. Vertical transmission from parents to offspring. Horizontal transmission from peers. Oblique transmission from the adult or institution. Cultural transmission. Enter your subheadline right here. Language evolution, biology evolution, culture evolution, cognitive capacities. Culture evolution have to violate altered learning computer transmission. For less cultural transmission, enter your subheadline here. Human genus, parents of offspring have 5 peers, 1 peers, 2 societal, 3 parents, 4 kin, 5 non-kin. Baiklah, inilah hasil presentasi saya dengan mata kuliah sosiologi. Saya akhiri. Apabila saya ada kata-kata yang kurang berat, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.